Selamat malam saudara, selamat datang di Mencari Pemimpin. Debat Capres kedua akan digelar Minggu 17 Februari esok. Infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup jadi tema yang dipertarungkan untuk meraih simpati pemilih. Debat kedua akan jadi sangat penting karena akan jadi jantung ketahanan ekonomi dan pembangunan nasional. Lalu jurus Jokowi ataukah Prabowo yang paling ampuh dan rasional untuk mensejahterakan masyarakat? Inilah Mencari Pemimpin Tarung Capres. Siapa jawarannya? Dua hari jelang debat kedua, persaingan antara kubu Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi kian memanas. Ruang publik pun dipenuhi dengan saling serang kedua kubu terkait isu yang menjadi tema debat kedua, yaitu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Hal ini membuat debat kedua semakin dinanti. Infrastruktur menjadi salah satu isu yang menjadi perdebatan. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo optimistis infrastruktur yang baik akan menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang sehingga meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Sehingga apa? Kalau jalan ini ada, siap, tol Trans Jawa siap, tol Trans Sumatera siap, kecepatan distribusi barang, mobilitas orang, ini akan dalam bersaing kita dengan negara-negara lain itu akan cepat sekali. Silakan ada orang ngomong kepada saya, Pak, kita nggak mau makan jalan tol. Sementara itu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi tidak efisien dan tidak ekonomis. Bahwa banyak infrastruktur kita ini dibangun dengan tidak efisien, tidak ekonomis, dan terakhir ada laporan Bank Dunia yang mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini ibarat kacau. Kata-kata bahasa Inggrisnya adalah chaotic. Selain infrastruktur, sumber daya alam dan produksi pangan juga menjadi isu yang diangkat oleh Prabowo. Ia menjanjikan akan mengubah hutan yang rusak menjadi hutan yang produktif untuk produksi pangan dan energi. Sementara itu, Jokowi mengingatkan pentingnya keseimbangan harga produksi bahan pangan dengan harga pasar untuk menjaga kesejahteraan petani. Kami akan ubah jutaan hektar hutan yang sudah rusak menjadi hutan produktif untuk produksi pangan dan energi yang saya sebut tadi, saudara-saudara sekalian. Dengan hutan yang rusak, kita rubah jadi hutan produktif, produksi pangan dan energi, kita mampu swasembada pangan dan swasembada bahan bakar. Kalau kita mau harga turun secara drastis, gampang ya suplai aja semuanya ini ke pasar. Tapi kan harga petani menjadi petaninya yang menjadi rugi. Keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar yang harus dijaga oleh Bulog. Tidak bisa terlalu murah, nanti petaninya juga akan menjerit. Debat kedua nanti akan menjadi ajang bagi kedua calon presiden untuk memaparkan program dan gagasannya di hadapan publik. Ada hal yang berbeda dalam debat kedua ini. Kisi-kisi pertanyaan tak lagi diberikan kepada calon presiden. Ada sesi debat eksploratif untuk mengeksplorasi jawaban tanpa terikat waktu, serta sesi saling bertanya antar calon presiden. Kedua kubu pun mengklaim calon presiden yang didukungnya telah siap menghadapi debat. Lalu siapakah yang akan menjadi jawara dalam debat kedua? Tarung Capres, siapa jawarannya? Kita bahas 1 jam ke depan di Mencari Pemimpin. Sejumlah narasumber telah hadir. Saya minta tepuk tangannya satu persatu untuk Miss Bakun, influencer Jokowi Ma'ruf. Selamat malam. Pemirsa Kompas TV. Selanjutnya kita sapa Bahlil Lahadalia, Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Dan selanjutnya kita sapa Dhanil Anzar Simanjuntak, Koordinator Jubir BPN Prabowo Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Supratman Andi Aktas, Tim Ses Prabowo Sandi. Waalaikumsalam. Dan tidak hanya narasumber, kita juga kehadiran panelis kita pada malam hari ini. Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam. Malam. Kalau Anda dengarkan tepuk tangan yang begitu meriah di studio Mencari Pemimpin ini karena kehadiran teman-teman mahasiswa dari Trisakti, Mercu Buana, dan Esa Unggul. Saudara, tidak hanya kita semua yang ada di studio Mencari Pemimpin, saya juga akan mengajak Anda para netizen yang ada di rumah di Twitter kami @KompasTV dengan hashtag Mencari Pemimpin. Dengan pertanyaan yang ada di sana, jika debat pertama dinilai kurang greget, apakah dalam debat kedua nanti kedua capres mampu menampilkan debat yang lebih substansial? Ini nanti akan jadi pertanyaan untuk para narasumber kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pada malam hari. Pertanyaan pertama saya untuk Bang Bahlil dulu. Selamat malam. Malam. Kalau kita dengarkan tadi kutipan pernyataan dari Pak Prabowo yang menyatakan pembangunan infrastruktur kita tidak ekonomis dan terkesan kacau. Apa respon Anda soal itu? Begini, yang pertama kalau kita bicara infrastruktur dikatakan bahwa tidak produktif dan kesan kacau. Mungkin yang harus kita tanyakan itulah kacaunya di mana. Sebab apa? Infrastruktur itu jangan hanya dimaknai sebuah proses hanya untuk membangun tol. Banyak infrastruktur yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi di masa periode 2014-2019 sampai dengan 2018. Kita lihat pembangunan jalan tol di Jawa itu sangat produktif untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, membangun infrastruktur pedesaan. Membangun pasar 5.000 pasar. Kemudian membangun infrastruktur telekomunikasi, Palaparing Timur, Palaparing Barat, Palaparing Tengah. Ini sebagai bentuk persiapan dalam rangka menyongsong untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik. Infrastruktur harus diakui dalam teori ekonomi manapun dan di dunia manapun tidak akan mungkin sebuah pembangunan ekonomi itu dilakukan tanpa ada infrastruktur. Itu nggak akan mungkin. Jadi saya berpikir bahwa saya ini pelaku ekonomi. Infrastruktur sangat penting dan sangat menentukan untuk pertumbuhan ekonomi pada sebuah wilayah. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Pertumbuhan ekonomi nasional kita itu kan kurang lebih sekitar 5,1%. Oke. Pertumbuhan yang begitu baik juga harus dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan. Itu disebut dengan pertumbuhan yang berkualitas. Pak Jokowi adalah presiden yang berlatar belakang pengusaha, mengerti betul bahwa membangun infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini pertumbuhan ekonominya belum membaik, itu sekarang sudah terjadi. Contoh di Papua dan di Maluku. Pertumbuhan ekonomi mereka sekarang melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa itu terjadi? Yang saya mengatakan adalah kenapa itu terjadi? Itu akibat karena begitu pentingnya infrastruktur. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Jangan juga lah kita terlalu membodohi-bodohi, memberikan informasi yang keliru untuk rakyat. Pemimpin ini kan harus memberikan sebuah data yang baik. Seperti apa misalnya? Contoh, membangun infrastruktur itu tidak penting. Infrastruktur itu tidak makan infrastruktur. Oke, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan saya. Sebentar sebelum Anda lanjutkan, lebih penting mana jika kondisi perekonomian kita saat ini mensejahterakan rakyat, at least itu menurunkan harga-harga bahan kebutuhan pokok, ataukah langsung membangun infrastruktur? Yang mana yang kemudian jadi fokus pemerintah? Gini, yang saya harus sampaikan adalah kalau dibilang bahwa mengendalikan harga, inflasi terhadap barang kita terjaga di angka 3,5%. Artinya apa? Harga-harga itu sangat terjangkau sekali. Justru di masa pemerintahan Pak Jokowi, kehadiran pemerintah itu terasa untuk bagaimana bisa menekan harga-harga ketika naik kehadiran pemerintah muncul. Apa tanggapan Anda Bang Dhanil? Pertama, dalam prinsip ekonomi itu ada namanya prioritas. Mana yang harus diprioritaskan. Nah, terkait dengan infrastruktur, saya sepakat infrastruktur itu penting untuk mendorong multiplier efek dari ekonomi. Tapi model infrastruktur apa yang harus didorong? Kita lihat kaji misalnya infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi didominasi oleh infrastruktur tol, sebut begitu. Nah, infrastruktur tol yang dibangun oleh Pak Jokowi ternyata tidak memberikan multiplier efek yang luas. Contoh ya, kalau kemudian Mas Bahlil tadi menyebutkan ini kita ingin mendorong ekonomi di luar Jawa, fakta PDB kita, pembentuk PDB kita, coba Anda perhatikan baik-baik, malah sentralistik masih di Jawa. Kemudian kalaupun di Sulawesi itu masih sentralistik di Sulawesi Selatan. Bahkan di daerah barat ya, daerah barat masih didominasi misalnya Sumatera dan sebagainya, itu masih didominasi oleh
oleh Jawa. Itu pertama. Kemudian kedua, infrastruktur yang dibangun dalam bentuk tol itu kemudian tidak membantu komparasi harga-harga komoditas. Saya Kenapa berikan begitu? contoh. Harga sebuah jeruk beras tagi dari Sumatera Utara sana itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan jeruk dari China. Kenapa? Karena logistik yang harus ditanggung dengan pengiriman jeruk dari Cina itu menggunakan jalur laut, menggunakan shipping kapal, dan itu relatif lebih murah ketimbang kita mengirim barang atau komoditi jeruk dari beras tagi ke Jawa misalnya. Kenapa? Karena jalan-jalan menggunakan jalan darat itu relatif lebih mahal. Jadi saya mau sebutkan ketika membangun infrastruktur dalam setiap konsepsi ekonomi itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Dan ini tidak dilakukan pemerintah. Ini yang tidak terjadi. Saya sedikit lanjutkan. Jadi yang terjadi adalah misprioritas, kemudian inefisiensi, dan itu juga diakui oleh Pak JK. Pertanyaan saya untuk Anda, Pak Misbakun, silakan jawab. Ini, saya menjelaskan soal bahwa yang dibangun Pak Jokowi itu tidak hanya infrastruktur jalan tol. Jalan tol paling sekitar 1.000 kilometer. Tapi perhatikan, infrastruktur dasar jalan pedesaan itu lebih dari 128.000 infrastruktur desa. Dalam bentuk jalan desa. Pasar desa ada sekitar 5.000. Jembatan desa itu lebih dari 10.000 meter. Artinya apa? Kalau hanya dikatakan, kemudian ingat, lebih dari 8.000 kilometer itu apa? Palaparing dalam bentuk kabel bawah laut. Artinya apa? Tidak hanya itu. Kemudian perlu diingatkan juga bahwa zamannya Pak Jokowi infrastruktur embung, bendungan, embung paling banyak dibangun zamannya Pak Jokowi. Embung ini untuk apa? Mengatasi, mempersiapkan infrastruktur dasar supaya daerah yang selama ini kekeringan bisa menyelenggarakan proses pertanian yang sepanjang tahun. Di saat mereka musim hujan mereka ada tada hujannya, kemudian itu bermanfaat sepanjang tahun. Itu dilakukan. Artinya apa? Adalah informasi yang harus lebih lengkap disampaikan kepada publik bahwa seakan-akan Pak Jokowi hanya membangun infrastruktur tol. Kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana jalur kereta api yang mati di daerah Jawa Barat yang sejak lama puluhan tahun mati dihidupkan kembali untuk membangun infrastruktur supaya daerah pertanian ini yang subur di daerah selatan bisa terkoneksi. Tapi apakah cukup dengan pembangunan infrastruktur kemudian mewakili keberhasilan ekonomi seorang Joko Widodo? Gini, kita mempunyai ide dasar itu. Silahkan tawarkan ide dan gagasan mereka soal membangun Indonesia ini sebagai negara maju. Seperti apa Pak Supratman tawaran ide dan gagasan ini sampaikan dan kita tawarkan kepada publik. Pak Jokowi menyampaikan bahwa secara keseluruhan beliau membangun ini untuk apa? Indonesia supaya maju. Baik, Pak Supratman, giliran Anda. Jadi begini, yang disampaikan oleh Pak Misbakun, Pak Bahlil tadi, kan kalau kita mengukur itu kan ada yang namanya RPJM. Kalau kita baca RPJM di bidang infrastruktur itu ada 20 macam program yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Tapi 3 yang menyangkut infrastruktur dasar atau yang kita kenal dengan infrastruktur primer untuk kebutuhan rakyat, udah pasti saya pastikan gagal total. Kenapa begitu? Saya kasih contoh datanya, silakan nanti dicek ya. 1. Bagaimana penyediaan akses air bersih yang layak kepada masyarakat. Targetnya itu kurang lebih sekitar 65 meter kubik per orang. Itu hari ini itu hanya mampu disuplai 12 kubik ya per orang per rumah tangga. Yang kedua, pembangunan perumahan yang layak. Itu targetnya 550.000. Hari ini di akhir mau masa pemerintahan yang dibangun hanya 44.000. Pak Bahlil pasti tahu sebagai orang pelaku usaha, saya juga diraih juga, jadi saya tahu data-data soal itu. Yang ketiga, soal pembangunan pemukiman kumuh yang ditargetkan 38 hektar untuk rehabilitasi pemukiman kumuh. Sampai hari ini itu hanya 12 hektar yang mampu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Yang terakhir, ini infrastruktur dasar yang berkaitan dengan orang yang betul-betul membutuhkan itu. Yang terakhir, untuk perbaikan rumah kumuh, targetnya 1.550.000 unit. Yang dibangun hari ini hanya 440.000.
Itu artinya bahwa buat apa membangun infrastruktur yang seperti yang disampaikan tadi kalau menyangkut kebutuhan primer masyarakat itu tidak diabaikan. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang kedua, soal kita semua, saya dengan Bang Daniel, Pak Prabowo selalu bilang kami tidak menafikan pentingnya infrastruktur. Tapi yang salah adalah ini perencanaannya yang kurang matang. Itulah yang dimaksudkan oleh pidato Pak Prabowo bahwa itu kacau. Kenapa kacau? Satu, coba bayangkan sekarang jalan Trans Jawa yang kita ributkan. Semua pelaku usaha menginginkan supaya bagaimana logistik itu bisa murah. Supaya harga barang itu bisa menjadi lebih murah. Tapi faktanya hari ini semuanya, coba perhatikan Trans Jawa, itu sepi. Kenapa? Karena satu angkutan truk itu biayanya kurang lebih 1.380.000. Dan itu memberatkan, akhirnya sekarang jalur Pantura yang lebih ramai. Tepuk tangan lagi. Yang kedua, yang terakhir, saya ingin sampaikan yang terakhir. Coba Anda bayangkan, kita bangga punya LRT yang ada di Palembang. Tapi apa yang terjadi? Biaya operasional per bulan itu mencapai angka 10 miliar. Penghasilannya berapa? 1,1 miliar. Yang mau subsidi 8,9 miliar siapa setiap bulan? Nah ini karena tidak adanya perencanaan yang matang. Sekali lagi ini yang harus kita lakukan. Silakan dijawab. Tidak ada perencanaan, jauh cita-cita dari hasil. Soal LRT Palembang, berkali-kali saya sudah menjelaskan. Karena apa? Kalau masalah LRT Palembang itu adalah satu paket dari Badan Olimpiade Asia. Ketika Indonesia memutuskan ditunjuk menggantikan Vietnam sebagai tuan rumah Asian Games, maka Indonesia ditunjuk waktu itu dalam rangka solidaritas ASEAN, diputuskan Indonesia menerima. Akhirnya apa? Karena Indonesia membagi menjadi dua, maka Jakarta dan Palembang, maka Palembang harus mempunyai sistem transportasi massal. Keputusannya itu. Jangan dijadikan urusan Palembang LRT ini dengan urusan yang lain. Tapi itu bagaimana tidak dengan mewakili. anggapan perencanaan yang tidak matang? Semua LRT, semua pembangunan itu direncanakan dengan baik. Bappenas merencanakan sejak lama, bahkan seluruh tol Trans Jawa ini semuanya itu sudah selesai di tender sejak zaman Orde Baru. Dan pemenang konsesinya siapa? Semua kita tahu. Pak Jokowi mengambil terobosan untuk apa? Mengakselerasi. Kalau kemudian BUMN mengambil alih itu semua. Karena apa? Pemerintah ingin bahwa proyek ini bisa aman, bisa dalam kontrol pemerintah, dan bisa diakselerasi sehingga bisa diwujudkan dalam jangka waktu yang diinginkan oleh pemerintah. Ini yang ingin saya sampaikan. Soal tadi mengenai infrastruktur perumahan. Kita tahu backlog perumahan ini tidak hanya terjadi dalam pemerintahan ini. Pak Jokowi ingin menyelesaikan secara struktural dengan apa? Dengan tabungan perumahan rakyat diselesaikan dengan baik. Tabungan perumahan rakyat ini adalah sebuah sistem yang dibangun untuk melengkapi. Bukan zaman Pak Jokowi, udah dari dulu Bapel Tarum. Pak, Bapel Tarum ini kan diselesaikan, dimasukkan kepada udah lama pemerintahan zaman dulu. Bapel Tarum, saya ingin menjelaskan. Bapel Tarum ini dilebur masuk ke dalam Tapera. Untuk apa? Bahwa masalah perumahan rakyat ini, kalau Bapel Tarum ini hanya berkaitan dengan apa? Dengan perumahan yang berkaitan dengan pegawai, maka ini seluruh pegawai nanti akan diharapkan seluruh rakyat bisa mendapatkan sistem perumahan. Pemerintah berusaha mengatasi itu semua, tapi perlu diingat, backlog ini bukan masalah pemerintahan Pak Jokowi semata, tapi sejak lama backlog ini dan semua orang tahu masalah backlog perumahan. Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa seksi sih isu infrastruktur ini untuk dijual di debat kedua? Memang seberapa menggoda ini untuk para pemilih? Tapi nanti kita jawab usai jeda ya di Mencari Pemimpin.